Virtual. Halo semuanya. Ya pagi Norma. Pagi Asiana, pagi Kak Loli, pagi Pak Ivan. Pagi. Ini yang menarik dari Kak Norma ini selalu tampil cantik, cetar, membana dari atas sampai bawah. Iya ya. Walaupun ini virtual, saya jamin saya pastikan sampai ke bawah dia rapi. Bisa dicoba. Kepribadiannya gitu ya, menunjukkan kepribadiannya yang selalu tertata rapi. Jadi bisnis ini Kak Loli tidak hanya sembarang bisnis, karena mengubah kepribadian kita juga jadi tambah rapi Kak Norma. Oke, kita nggak sabar nih Kak Loli untuk dengar pemaparannya Kakak Norma. Kita langsung aja kasih Kak Loli. Boleh, Kak Loli. Ya Kak Loli, please kayaknya. Silakan Kak Norma, silakan. Mungkin Asiana dikasih kenal dulu dong, Norma ini siapa? Oh iya. Tadi kan Evan belum. Oke, kita kenalin dulu, kita perkenalkan dulu ya. Guest kita pada hari ini akan membawakan, yaitu Ibu Norma Simanjuntak. Beliau adalah ex-banker. Udah hampir 10 tahun juga ya, Bu Norma di bank ya? Iya, Siana. Satu alma mater ya kita ya? Iya, sempat satu alma mater di BTPN. Kemudian beliau meranjak ke bisnis insurance di AIA ya? Benar. Di AIA, ternyata lebih menemukan passion lagi, itu di LKG. Karena beberapa nilai-nilai dan value yang dia ambil ternyata lebih cocok di LKG. Karena Bapak Ibu bisnis itu harus sinergis ya. Mungkin Kak Norma nanti bisa cerita lebih lanjut bagaimana kisah hidupnya. Oke, silakan Kak Norma. Atau ada video profilnya? Ada video profilnya. Ada tuh kayaknya dari Ko Jeffrey, boleh tuh di Perkenalkan, nama saya Norma Yunita Simanjuntak. Saya saat ini berada di BM LKG Manulife. Sebelumnya saya bekerja di perbankan sudah 10 tahun sebagai pimpinan cabang. Ya, saya bersyukur ya Kak, karena selama saya bekerja di bank, saya bekerja dari jam 8 sampai jam 6 sore, di mana waktu saya bersama dengan keluarga itu sangat tidak ada. Bahkan ketika saya memiliki level yang tertinggi di bank, waktu saya malah makin tidak ada. Karena dari jam 6 sampai jam 9, saya harus bekerja atau meeting lagi kepada atasan saya. Itulah kenapa saya ingin pindah ke Manulife, agar saya memiliki waktu dengan keluarga saya. Saya berpikir bisnis asuransi itu adalah bisnis yang tidak ada endingnya, ya teman-teman. Aku merasa pribadi aku sendiri ketika aku bergabung di sini, aku memiliki banyak mimpi. Mimpi aku itu adalah salah satu aku bisa memberikan yang terbaik buat keluarga. Tidak hanya secara materi ya, tapi juga waktu. Dan aku merasa sepertinya kalau aku berada di sini, aku bisa membagikan berkatku dengan waktu yang ada. Sebelumnya kita sebagai employee, kita merasa bahwa semakin tinggi jabatan, itu akan semakin besar waktu yang diberikan si karyawan tersebut kepada perusahaan. Itulah sebabnya saya mau bergabung di agensi atau bergabung di Manulife, karena saya ingin punya kebebasan waktu. Kebebasan waktu untuk memberikan waktu kepada keluarga, anak, dan orang tua saya. Saya mengalami bebas hutang, benar teman-teman. Jadi waktu itu saya bekerja dari jam 8 sampai jam 6 sore. Setelah saya hitung-hitung, ketika saya mempunyai hutang KPR, mobil, dan lain-lain termasuk kartu kredit. Saya harus bekerja sampai usia 56 tahun, maka saya bisa merasakan bebas hutang. Jadi lebih kurang sekitar 20-25 tahun lagi baru merasakan bebas hutang. Setelah usia segitu, 56 tahun, apa yang bisa saya kerjakan? Saya mungkin sudah nggak cukup kuat untuk misalnya untuk jalan-jalan atau apapun. Tapi setelah saya masuk di asuransi, khususnya di LKG Manulife, 1 tahun pertama, hutang yang 25 tahun bisa saya lunaskan selama 1 tahun pertama. Ditambah Tuhan kasih berkat tambahan, saya bisa merenovasi rumah saya. Dan itulah membuat saya semakin mencintai bisnis asuransi ini, karena saya berpikir dengan saya berada di sini, saya bisa melepaskan apa yang menjadi kewajiban saya bisa memberikan waktu, bahkan waktu bersama dengan anak-anak dan orang tua saya. Perkenalkan, nama... Wow! Powerful banget ya, aku juga baru nonton nih videonya nih. Waduh. Sudah ya? Masih ada ya? Oh udah. Wah, powerful banget, aku baru nonton loh videonya. Oh iya ya, baru nonton. Ternyata ya teman-teman menghabiskan 1 tahun itu menggantikan 25 tahun karena ambil momentum ya. Yes. Bisnis yang luar biasa.
Siapa yang nyangka kalau kita berani, kita tinggalkan sesuatu yang nyaman, ternyata kita bisa lebih nyaman lagi karena utang 25 tahun dilunasi dalam 1 tahun. Wow, itu keren Keren ya. banget. Ini Keren memang ya. harus digali lebih dalam, lebih spesifik lagi. Jadi Bapak Ibu stay tune, jangan kemana-mana. Pastikan Bapak Ibu tetap duduk manis dan dengarkan dengan baik. Walaupun Bapak Ibu tidak ada yang buka video di sini, seperti saya amati dari 37 peserta yang buka video, hanya saya dengan Pak Ivan. Apakah sebelum memulai, oh Kanila, terima kasih Kanila dan Mas Eri. Apakah yang lain ada bisa bantu saya buka video? Mungkin Bu Novita, Pak Andoko, Pak Mak. Ayo. Boleh kita buka video dulu ya. Saya sih lihat videonya tadi keren banget ya. Nah, Bos Andoko sudah nampak, terima kasih. Buka Yang video lain dikasih boleh? Mas oleh Asiana. Ah, mau dikasih Mas aja. Jangan. Saya Saya lagi dapat. Ibu Feby, terima kasih sudah buka video. Saya yakin Ibu akan sukses di sini. Karena Ibu mengikuti instruksi. Apakah yang lain ada yang mengikuti instruksi saya? Oke, mungkin ada kepentingan satu dengan yang lain ya. Tapi kita pastikan bahwa yang dibagikan kali ini adalah sesuatu yang bermakna. Sesuatu yang menginvestasikan waktu Bapak Ibu sekalian kan berharga. Oke, tanpa memperpanjang waktu, silakan Ibu Norma Simanjuntak, Asiana kasih kesempatan. Ya, terima kasih teman-temanku Asiana, Kak Loli, dan teman-teman semuanya. Ya, tadi sudah diperkenalkan ya, aku sendiri Norma, asalku dari Medan, Boru Simanjuntak. Ya, teman-teman, aku itu sudah, seperti yang dibilang, aku tuh udah 10 tahun jadi bengkar. Di saat posisi aku yang lagi naik daun, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Tapi aku memutuskan ke sini, kenapa? Kita langsung slide pertama nih, aku berharap Bapak Ibu semua yang ada di sini, bisa terbuka pikirannya dengan apa yang aku sharing ya, gitu. Yang pertama, aku tahu apa yang aku mau, teman-teman. Wah, ini kayak di iklan ya, Asiana ya. Aku tahu apa yang aku mau ya, aku tahu yang aku mau ya. Ya, teman-teman. Itu iklan apa ya? Gue lupa loh. Aku tahu yang aku mau. Oreo ya? Lanjut. Udah nggak penting, udah terus. Iklan Indomie. Ya, Indomie ya? iklan Indomie ya. Ini yang belum sarapan pasti lapar ini nggak konsep. Lupakan itu. Lanjut, Kak. Ya, teman-teman. Sprite. Oh Ya, iya benar, ikan Sprite. Siapa tuh yang Oh, jawab? Sprite ya, aku tahu yang aku mau ya. Iya benar. Itu baru benar, ikan Sprite. Siapa tuh yang jawab tadi? Mas Haji. Oh. Ya, teman-teman, aku yakin Ferry. banget semua. Siapa? Ferry ya? Oh, Ferry timnya Preti tuh kayaknya. Bener ya? Ya, Next. teman. Ya, Bapak Benar. Ibu. Bener ya. Oke, selamat datang ya Ferry. Ya, Bapak Ibu semuanya, aku tahu semua yang pada kumpul di sini adalah orang-orang yang memiliki mimpi. Ya, pasti. Dan aku salah satu orang yang memiliki mimpi untuk berubah dari hidup yang biasa-biasa dan menjadi luar biasa dan bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Nah, dan aku kalau dibilang apa yang ingin aku inginkan, teman-teman, seperti yang video tadi di sharing ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, bahwa aku sebelumnya lulusan dari Universitas Indonesia, teman-teman, dan aku masuk langsung di dunia perbankan. Benar, banyak orang bilang ketika masuk di dunia perbankan, ujung-ujungnya pasti ke perbankan sampai pensiun. Seperti itu biasanya. Makanya jangan mulai kalau ya. Dan selama aku kerja, mulai dari gajiku yang 1,7 sampai terakhir gajiku tuh yang 12 juta, Bapak Ibu semuanya. Dan aku memegang cabang. Ya, 10 tahun aku bekerja, aku berpikir, sepertinya kayak kalau aku bekerja di sini, mau sampai kapan? Karena hutang rumah aja itu hampir berapa ya, KPR rumah 200 juta, mobil ratusan juta, kartu kredit. Nah, gaji aku yang 28 koma, artinya 28 koma itu Bapak Ibu semuanya tanggal 25 gajian, tanggal 28 udah koma. Jadi sudah minus gitu loh. Jadi mau sampai kapan? Dan waktu itu nggak bisa dibeli sama uang. Aku harus bekerja full, sehingga aku tidak bisa melihat perkembangan anakku dan orang tuaku. Dan akhirnya aku memutuskan Perkembangan masuk suami dunia. gimana? Bisa dilihat nggak? Wah, luar biasa, Pak. Sorry. Perkembangan suami, anak, orang tua, ya itu membuat jadi berpikir bahwa
Aku harus move dari dunia sebagai employee, teman-teman. Nah, aku menghitung dengan gaji yang 12 juta dan cicilan aku 11 juta tiap bulan yang harus aku spend, aku berhitung ketika aku usia 55 tahun, yaitu lebih kurang 20 tahun lagi, lebih kurang ya. 20 tahun lagi itu baru selesai hutang-hutangku, teman-teman. Can you imagine ya, nggak bisa bayangkan kan, hidup harus seumur hidupku, aku berlomba dengan waktu, aku harus terus membayar utang. Dan aku tidak bisa menikmati hari-hariku, dan bahkan sepulang dari kantor aku harus marah dalam arti ya namanya stres ya, tekanan dari atasan, tim dan lain sebagainya. Tekanan Hidup tuh nggak ada tekanan utang itu iya kan, dan aku yang nggak pernah namanya kan hidup liburan itu seperti apa dan harus approval atasan untuk liburan supaya bisa keluar negeri gitu. Dan aku melihat gini teman-teman, kenapa aku harus pindah ke asuransi? Karena 1000% pun aku berikan effortku ke perusahaan, itu banyak banget piagam-piagam yang aku terima ya, menang trip, banyak sekali excellence, segala macam, persistensi, itu tetap aja kenaikan gajiku tuh paling besar 10%. Dan memang itu yang, cuma itu yang kudapatkan. Sepertinya kayaknya aku harus berpikir teman-teman, untuk segera move dari sini. Nah, mungkin itulah kenapa aku tahu apa yang kuinginkan, karena aku ingin berubah dan aku ingin menjadi sukses dengan potensi yang ada dalam diriku, teman-teman. Mungkin slide selanjutnya. Ya, aku yakin banget semua kita yang di sini memiliki dream ya. Ini salah satunya. Banyak yang ya, pertama ya mungkin ini slide-nya banyak ya, ada yang inginkan rumah, mobil mewah, ya, terus kebebasan waktu buat keluarga, pendidikan anak yang baik. Siapa sih yang nggak ingin anak itu sekolah sampai ke luar negeri dan pasti biayanya besar. Dan itu juga salah satu dreamnya aku. Terus mengelilingi dunia tanpa ada ikatan pekerjaan dan bebas waktu. Dan yang paling penting adalah dream. Ya, kita pergi ya. Kita pergi ya ke sana ya, Siana. Dan yang paling penting teman-teman, aku bahagia bisa meluangkan waktu-waktu terakhirku bersama orang tuaku ketika mereka sudah nggak ada lagi. Ya, kebayang nggak teman-teman, kita hanya kerja terus pada saat cuti itu, cuti tahunan tuh biasanya 12 hari. Dan setahun sekali hanya kita bisa pulang kunjungin orang tua kita. Dan itu yang membuat istilahnya kayak gejolak ya, kayak tertekan gitu loh. Ya kan, dan inilah kenapa aku harus pindah ke asuransi. Hal-hal inilah yang sedang kita perjuangkan, teman-teman semuanya. Aku panggil teman-teman nggak apa-apa ya, karena kita kan lebih dekat ya, teman-teman. Kayak kalau bapak ibu tuh kayaknya aku teman-teman kan masih muda banget ya, rata-rata kan muda-muda nih, jadi kita bersahabatnya lebih enak kayaknya. Jadi inilah, that's why kenapa aku pindah ke perusahaan asuransi. Inilah yang ingin aku perjuangkan, dan aku yakin teman-teman yang ada di sini pasti ingin juga memperjuangkan hal-hal tersebut. Gitu. Ya, oke, slide berikutnya. Bapak Ibu, ini Kakak Norma baru kehilangan ibunya, makanya jadi sedikit agak sedih. Semangat Kakak Norma. Agak melo dikit. Iya, udah tahu ya, semangat ya. Tarik nafas. Nah. Semangat. Ya teman-teman, aku mau share yang menjadi mungkin refleksi buat kita semua ya, termasuk aku ya. Selama kita hidup sampai saat ini, teman-teman mungkin kan sudah bekerja, sudah pengalaman kerja, dan mungkin saat ini masih bekerja. Kebayang nggak sih berapa besar income yang kita terima dan berapa bisa yang kita tabung? Mungkin kita bisa buat neraca ya, teman-teman semua, berapa yang kita terima dan berapa yang kita tabung. Terus kita review, evaluasi 5 tahun terakhir. Kira-kira cukupkah atau merasa sudah puas dengan apa yang kita dapat? Dan apa dream kita 5 tahun ke depan? Sedangkan umur kita saat ini makin bertambah. Umur dan uang itu biasanya berbanding apa teman-teman? Berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus, amin. Ya, selama ini adalah berbanding terbalik ya teman-teman. Ya. Semakin tua kita, akan terjadi penghasilan kita biasanya itu tidak mencapai, tidak mengikuti inflasi ya. Pasti kebutuhan kita juga makin besar dan penghasilan kita pun gitu-gitu aja. Nah itulah kenapa aku harus ambil bisnis yang bisa lari maraton untuk mengejar inflasi ya teman-teman. Itu salah satunya gitu loh. Nah setelah teman-teman ambil waktu
apa yang ingin teman-teman dapatkan 5 tahun ke depan, bisa teman-teman evaluasi gitu. Nah, si Brian Tracy ya, salah satu motivator asal Kanada, satu kampung nih dengannya si Manulife ya, satu kampung sama Manulife nih si Brian Tracy. Mungkin yang sebelumnya ya. Ya. Nah, dia salah satu seorang motivator, pakar potensi pengembangan sumber daya manusia. Beliau mengatakan, teman-teman, ini salah satu, dia survei di Amerika. Amerika itu adalah salah satu negara maju, teman-teman. Bayang, negara maju aja masih memiliki presentasi yang seperti ini, apalagi kita yang masih negara berkembang, teman-teman. Beliau mengatakan, dari kehidupan semua manusia, dia telah udah memeta-metakan ya, itu hanya 1% yang bisa kaya, teman-teman. 4% hidup sejahtera, 15% itu pas-pasan, ya. 80% bangkrut, meninggal bergantung pada dana anak, dana sosial, dan harus bekerja untuk makan. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa pada 80% kita harus jadi miskin, atau kita tergantung sama anak, ya? Kita harus menciptakan generasi sandwich berikutnya. Apa kita mau? Generasi sandwich itu di mana kita sebagai manusia harus membiayai orang tua, keluarga, adik kakak, bahkan keluarga kita pribadi, anak, suami atau istri. Wow. Itu banyak sekali yang terjadi, teman-teman. Kenapa? Karena 80% mereka tidak berani move. 80% hanya bergantung pada gaji bulanan mereka. Ya, seperti yang aku katakan, teman-teman, 80% ya, ketika aku tidak menyalahkan seorang employee, tapi di sini aku ingin membukakan, teman-teman, nggak salah menjadi karyawan, tapi sudah saatnya kita evaluasi lagi gitu loh. Apakah ini cukup? Kalau Anda merasa cukup, lakukan. Tapi kalau Anda merasa nggak cukup, out, keluar. Ya, nggak ada kata terlambat kok. Ya, 80% kenapa bangkrut? Karena 80% ini hanya mengharapkan gaji. Bayangkan, teman-teman, kalau gaji kita saat ini 10 juta, ya 10 juta saat ini. Let's say umur kita misalnya 30 tahun. 25 tahun kenaikan inflasi, kenaikan gaji itu biasanya paling banter tuh 6%. Jarang banget 10%. Ya, apalagi 3 tahun terakhir hampir semua perusahaan yang mengalami namanya corona itu tidak naik gaji. Masih mending, masih bertahan di perusahaan itu. Kalau tidak sudah di PHK. Kalau 6%, teman-teman, bayangkan kali 25 tahun lagi. Ya dari 10 juta, kemungkinan teman-teman gajinya 25 juta. Teman-teman, harga bakso ya tahun 80-an itu cuma 1.500. Sekarang harga bakso bisa 15.000. Inflasi. Gak ada lagi, Kak. Gak ada lagi ya, 20.000. 20.000 ya, pakai telur, pakai mie ayam, segala macam. Itu udah 50.000 tuh, Kak. Kalau pakai telur lagi. Iya benar, teman-teman harus review yang namanya gaji kita. Bisakah kita bertahan melawan inflasi yang terjadi, kenaikan harga yang begitu besar? Inflasi harga barang itu rata-rata 20% per tahun, teman-teman. Inflasi naik gaji kita 6%. Nah, kenaikan gaji, oke, 20 juta sampai akhir pensiun kita. 20 juta dan di pensiun paling cuma dapat 500 juta. 500 juta dapat apa, teman-teman? Ya paling kita bisa bertahan hanya untuk 5-10 tahun. Pada akhirnya apa? Kita menyusahkan anak-anak kita butuh bantuan mereka. Itulah yang terjadi kenapa 80% orang bangkrut dan meninggal dan bergantung pada dana sosial. Pada saat ini Jokowi masih bagus, masih memberikan bansos, tapi apakah cukup dengan 300.000 sebulan? Hello teman-teman, ayo kita bukain pikiran kita gitu loh. Bisa nggak kita hidup sekarang ini menjadi hidup sejahtera? Bisa, kenapa nggak bisa? Ya, ini oke, mungkin slide berikutnya ya. Aku mau jelasin si Robert ya. Ya, Robert Kiyosaki, teman-teman, ini adalah melalui bukunya Cash Flow Quadrant, dia seorang entrepreneur, edukator, dan motivator. Dia percaya, ya teman-teman, setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengubah hidup mereka. Ya, jadi dia mengklasifikasikan 4 jenis penghasilan atau pekerjaan seseorang. Ya, yang pertama employee. Employee itu adalah saya pada waktu 5 tahun yang lalu. Ya, saya bekerja setiap harinya, Senin sampai Jumat. Untung-untung Sabtu nggak ada event ya. Biasanya Sabtu itu ada event dan saya harus
bekerja juga. Dari Senin sampai Jumat saya bekerja, dari jam 8 sampai jam 6, bahkan ketika saya menjadi naik level, saya harus meeting. Teman-teman, jam 8, jam 7 sampai jam 9 saya meeting, setelah itu macetnya kota Jakarta, saya harus pulang ke rumah jam setengah 11. Dan anak saya melihat keluarga saya sudah tidur, menangis. Waktu itu nggak akan bisa diputar lagi. Nah, kalau employee itu seperti ini, teman-teman. Berapapun effort yang kamu berikan kepada perusahaan, itu akan seperti itu yang kamu dapatkan. Gak mungkin kamu hari ini pencapaian saya sebagai marketing, cabang saya mendapatkan kenaikan 70% profit. Terus profit kamu juga 70%. No, sama. Ya, kamu bekerja karena kamu diberikan uang dan kamu memberikan waktu kamu, dan biasanya employee itu 60-80% memberikan waktunya buat perusahaan dan si employee. Kamu nyaman dengan hal itu? Lakukan. Tapi kalau kamu merasa nggak nyaman, come on, maksudnya ayo di sini kita bisa belajar bareng, teman-teman. Yang kedua, keadaan kedua adalah self-employee. Ya, teman-teman, self-employee ini seperti kamu bekerja, kamu yang meng-create waktumu, ya. Itulah yang kamu dapat. Kamu yang create waktumu dan kamu men-setting berapa yang kamu dapat dengan waktu yang kau berikan. Misalnya sebagai apa? Sebagai dokter, agen asuransi termasuk mana? Self-employee. Ya, kalau kamu agen asuransi atau sales, ya, kalau kamu berpikir bekerja buat diri kamu sendiri, ya kamu bisa menghasilkan apa yang kamu dapat, ya. Tapi apa? Ketika kamu bekerja, ketika kamu tidak bekerja, gimana? Kamu nggak dapat apa-apa. Itu yang dilakukan oleh dokter, pengacara, agen asuransi. Ya, agen asuransi juga sebagai self-employee. Kalau pola mindset-nya adalah sebagai agent, ya. Dan aku bersyukur di LKG ini, di Langkah Kemenangan Group, yang difounderkan dengan Pak Ivan Mariaki, luar biasa. Dia dari lahir, sejak bergabung di Manulife, orang-orang yang baru bergabung di Manulife, itu sudah, ketika bayi baru lahir, langsung ditanam sebagai business owner, ya, entrepreneur. Ya, inilah yang kita bukan sebagai self-employed lagi, tapi kita sebagai pebisnis asuransi. Nah, ini tahap yang sebelah kanan ini, teman-teman, adalah tahap di mana taraf hidup kita tuh sudah cukup baik, teman-teman. Ya, business owner itu seperti seseorang, ya mungkin teman-teman tahu Bami GM, ya. Bami GM itu kan dia sebagai business owner. Dia artinya franchise, ya, artinya dia bisa buka cabang di mana-mana. Bisa nggak si ownernya itu tidak bekerja atau liburan ke luar negeri, dia bisa jalan nggak bisnisnya, teman-teman? Jawab dong. Bisa. bisa teman-teman. Beda dengan self-employee, kita misalnya dagang bakso, kita buka sendiri buat sendiri baksonya, kita dagang sendiri, terus kalau kita nggak jualan lagi sakit, udah deh nggak ada pemasukan. Itu seperti itu self-employee. Tapi bersyukur banget di LKG kita di-create untuk pola mindset kita di-create untuk sebagai business owner, teman-teman. Ini beda dari agensi lainnya yang ada yang bertumbuh saat ini. Nah, business owner ini sangat bagus, teman-teman. Kamu diciptakan untuk membangun sebuah bisnis, ya. Bisnis apa? Bisnis yang bisa diwariskan, gitu. Di sini orang-orang waktunya akan lebih banyak, ya, dan income-nya juga pasti lebih banyak. Lebih banyak artinya gini, lebih bisa memberikan waktu mereka lebih leluasa gitu loh untuk melakukan apapun. Dan di business owner ini kamu akan bisa menciptakan kreasi sendiri, ide-ide kamu untuk membuat bisnis kamu itu bertumbuh. Ya, beda dengan kita menjadi employee, itu beda banget. Nah, di tahap terakhir adalah investor. Ini adalah tahap terakhir yang sangat paling atas, ya, untuk kesejahteraan manusia. Investor, jadi kamu tuh kamu sebagai investor, artinya kamu punya dana yang lebih, kamu tanamkan saham kamu ke perusahaan-perusahaan, kamu tinggal duduk manis aja. Berapa profit yang saya dapatkan? Ya, atau kamu buka yayasan, kamu juga bisa jadi investor di situ. Ya, seperti itu. Nah, aku mau nanya nih teman-teman. Teman-teman semua kira-kira dream-nya di mana nih saat ini? Jawab dong. Siapa ini yang pengen dream-nya di mana nih? Apakah business owner, employee, self-employee, dan investor? Business owner, lanjut ke investor.
Ya, betul sekali. Teman-teman, si Robert juga bilang bahwa setiap manusia itu memiliki kesempatan yang sama. Kapan kesempatan itu bisa berubah? Ketika kamu berani bertindak sekarang juga. Kalau kamu memutuskan jadi employee 20 tahun lagi, kamu akan tetap employee, teman-teman. Kalau kamu menjadi self-employee atau buka dagang sendiri, buka toko sendiri, ya, kamu 20 tahun lagi juga akan self-employee. Nah, sekarang kita coba beranjak dari kuadran ke kanan, menjadi business owner, dan akhirnya kita menjadi investor. Ya, that is my dream juga. Kenapa saya gabung di Langkah Kemenangan Group, teman-teman. Gitu. Ya, karena apa? Mungkin saya sedikit ya, di perusahaan asuransi saya sebelumnya, saya nggak menyebutkan nama, bahwa saya masuk ke situ, saya dicetak menjadi self-employee, teman-teman. Saya review lagi, oh benar, berarti saya di self-employee. Kenapa? Karena saya nggak dididik untuk apa, menjadi business owner. Saya nggak disuruh cari orang. Saya tetap dengan kondisi saya saat ini, kamu harus jualan, kamu harus MDRT. Mau sampai kapan, teman-teman? Ya kan? Nah, di sini tempatnya yang sangat tepat, teman-teman. Ya, kita dilahirkan dari seorang legendaris yang mampu berbagi ilmunya, sistemnya kepada kita untuk membukakan pikiran kita. Ketika kamu baru lahir, bayi, kamu sudah harus disupport yang namanya business owner. Ya, asalkan teman-teman percaya dulu teman-teman. Tapi percaya harus apa? Tindakan. Dan teman-teman lakukan. Ya. Lakukan apa yang menjadi orang tua kita katakan. Istilahnya, aku sih menganggap founder kita itu adalah orang tua ya, teman-teman. Kenapa? Karena mereka sudah berpengalaman, dan mereka, karena aku tahu visi mereka adalah menjadikan kita trillion agency, atau million agency ya, teman-teman. Itu yang menjadi business owner-nya. Kenapa Pak Ivan membuat agent-agentnya harus menjadi business owner? Karena pada akhirnya kita semua jadi investor di sini. Gitu. Ya, seperti itu. Mungkin slide selanjutnya. Next. Nah, teman-teman, mengapa pekerjaan yang tepat itu penting untuk merubah hidup kita? Mengapa pekerjaan yang tepat? Salah satu pembalap dunia F1 asal Jerman, ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini siapa? Sudah 7 kali juara dunia berturut-turut. Dia adalah Michael Schumacher ya, teman-teman. Ini konsep ini aku katakan bahwa seorang Michael Schumacher, dia akan berhasil ketika dia mendapatkan kendaraan yang dia pakai itu tepat, ya, yaitu Ferrari ya, kendaraannya ya. Mereka tim Ferrari. Kebayang nggak, teman-teman? Ya, kalau kita mengendarai mobil pembalap nih, dia punya potensi, memang dia seorang pembalap, teman-teman, bukan mohon maaf ya, bukan supir angkot, bukan apa, dia memang pembalap gitu loh. Dia punya potensi yang kuat sebagai pembalap. Kebayang nggak kalau dia bawa mobil bukan mobil pembalap, mobil yang lain misalnya, tidak akan pernah tercapai goalnya, teman-teman. Ya, ada istilah the right man in the right place, teman-teman. Itu benar sekali. Orang-orang yang punya potensi bagus, dia akan menjadi bintang ketika dia berada di tempat yang bagus. Tempat yang bagus apa? Ya itulah rumah kita ini ya. Rumah kita, aku anggap ini rumah kita. Di LKG, mereka sudah mempunyai sistem yang sangat-sangat bagus. Seperti yang aku bilang, ketika kita baru masuk di sini, mindset kita, pola pikir kita sudah dibentuk untuk menjadi business owner. Bukannya LKG nggak perlu pencapaian pribadi yang kencang, teman-teman, tidak perlu. Kalau egois, mungkin dia sebagai founder, dia akan berpikir, udah kamu jualan terus, tiap hari jualan terus, ya kan? Mungkin pencapaian kita bisa setinggi langit. Itu egois, teman-teman. Karena dia tahu kita punya potensi yang bagus, dan dia ingin memberikan suatu bisnis asuransi yang akan diberikan sama kita, yang bisa kita serahkan ke ahli waris kita. Dari sekarang kita diputar, istilahnya otak kita tuh diputar ya, istilahnya pola pikir kita diputar untuk menjadi business owner. Ya, LKG sangat tepat, teman-teman. Karena speed kita tuh cepat juga. 5 tahun kita sudah punya business owner. Yang nggak usah lama-lama, teman-teman, buat bisnis yang bagus di dunia asuransi. Cukup 5 tahun. Ada nggak orang yang 20 tahun jadi agen asuransi aja? Ada, banyak, teman-teman. Ya, kenapa? Nggak ada yang salah sama dirinya. Yang salah siapa? Aku merasakan yang salah adalah leadernya. Leadernya tidak bisa merubah pola mindset dia untuk menjadi seorang manajer atau seorang agency director.
Nah, bersyukur teman-teman kita mempunyai founder yang cukup baik dan cukup kuat dan cukup legendaris di dunia asuransi, nggak hanya di Indonesia, termasuk di dunia internasional, yang sudah belajar sampai ke negeri Paman Sam ya, sampai ke Amerika untuk bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang di sekitar mereka menjadi sukses. Ya, itulah kenapa aku pindah dari perusahaan asuransi yang lama ke perusahaan asuransi yang baru, teman-teman. Karena aku tahu di sini bisnis ini, karena aku mau bangun tim. Di sini bisnis yang sangat tepat untuk aku untuk menyiapkan masa pensiunku dan untuk menyiapkan bisnis ini untuk kewariskan ke anak-anakku. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman aku mau ceritakan kapan kita bisa mulai bisnis bisnis asuransi ini. Tapi aku mau sampaikan ya teman-teman, kenapa aku berbisnis asuransi? Aku bukan menyebutkan agen asuransi lagi karena aku adalah seorang pebisnis asuransi. Beda konsep. Kalau agen asuransi aku menjual terus. Tapi aku sudah aku sudah berpikir diriku adalah seorang pebisnis ya, teman-teman. Nah, ya. Nah, teman-teman, kenapa kapan kita mulai bisnis asuransi? Matiin aja, Nak. Ya, apakah nanti di usia 65 tahun nanti? Ya, aku tidak menyalahkan misalnya saat ini ada orang-orang yang saat usianya saat ini masih 50-an atau 60-an masuk ke bisnis ini sudah terlambat, tidak. Ya, bisnis asuransi ini bukan bisnis yang mengklasifikasi usia berapapun bisa masuk ke sini, ya, bukan seperti itu maksudnya. Artinya dia ingin mengingatkan kita, teman-teman, saat ini yang namanya usia itu berbanding terbalik dengan yang namanya kekuatan, teman-teman. Ya, semakin usia kita bertambah, kekuatan kita itu akan semakin berkurang, teman-teman. Ya, teman-teman, saat ini pada saat usia kita yang masih kuat, teman-teman, mulailah sekarang. Ya, nggak usah lama-lama, teman-teman, nggak usah lama-lama untuk bangun bisnis. 5 tahun aja. Kok bisa normal 5 tahun? Teman-teman ikuti yang ada namanya program di Langkah Kemenangan Group. Ya, aku bukan bukan karena aku kenal Pak Ivan atau Bu Esra, bukan, teman-teman, tapi memang konsep yang mereka miliki itu sudah aku bandingkan di perusahaan-perusahaan asuransi sebelumnya. Ini nggak ada yang seperti ini. Ya, teman-teman, kenapa harus mulai bisnis? Ya, aku bilang tadi, teman-teman, ya, kalau kita seorang employee, aku tidak menyalahkan employee, tapi kalau kamu ingin berubah, kamu keluar. Nah, kalau kita employee di saat usia 55, ya, teman-teman, kita akan tetap mendapatkan, pasti kita tetap membutuhkan yang namanya uang dari keluarga. Karena kita, ya, berapa sih pensiun dari employee, teman-teman? Ya kan? Nah, yang kedua, kenapa kita harus mulai dari sekarang? Teman-teman, aku mau sharing ya, kenapa aku pilih bisnis asuransi bukan bisnis pisang goreng, bukan bisnis kopi gitu ya, atau kafe. Yang pertama, kenapa aku pengen bisnis asuransi? So simple banget, teman-teman. Yang pertama, bisnis asuransi itu simple. Ya, simple dalam arti gini, kamu nggak perlu harus memikirkan neraca keuangan, pendapatan, pengeluaran, terus biaya-biaya, expense yang belajar di akuntansi, itu so simple banget. Ya, yang kedua, bisnis asuransi di Indonesia, teman-teman, saya baru dapat data dari 2019 sampai 2021, OJK menyebutkan bahwa kenaikan premi berarti artinya apa? Kesadaran masyarakat Indonesia sudah mulai tumbuh terhadap yang namanya asuransi, teman-teman. Ya, artinya apa? Pasar kita cukup besar. Pasar kita tuh cukup besar sekali, teman-teman. Ya, di Indonesia baru sekitar 7-8% dari penduduk Indonesia yang sudah hampir 300 juta orang memiliki asuransi. Ya, yang bedakan ketika mungkin itu di slide selanjutnya ya, kok ya, mungkin aku mau jelaskan ya peluang bisnis asuransi. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Kenapa aku harus ambil bisnis asuransi? Yang pertama karena pola pikir manusia tadi pertama simple ya, simple banget. Siapa aja bisa belajar, mau mahasiswa, mau ibu rumah tangga, seorang employee, seorang orang yang sudah tua, bahkan bisa belajar bisnis asuransi ini. Yang kedua, marketnya, teman-teman. Market di Indonesia tuh masih sangat tinggi. Teman-teman percaya nggak? Kedepannya asuransi ini akan menjadi seperti negara kita yang ada di Jepang dan Amerika.
Ya, di Jepang sendiri satu orang itu sudah memiliki 5 polis. Malaysia, ya kan? Seperti itu. Bayangkan di negara-negara maju lainnya, mereka sudah terbiasa. Gitu lahir harus punya polis. Di sini belum. Di sini tugas kita pasar kita masih gede banget, teman-teman. Kebayang nggak? 10 tahun lagi pun pasar kita ini masih terus berkembang. Ya, kalau kita bangun bisnis, teman-teman, kita harus cek yang namanya peluang. Kira-kira buka kopi di sini laku nggak gitu? Ya kan, teman-teman harus lihat seperti itu. Kenapa aku ngambil bisnis asuransi? Karena kedepannya orang akan cari asuransi. Sekarang orang tingkat stresnya makin tinggi, teman-teman. Tingkat ketakutannya makin tinggi. Ya, apalagi orang-orang kaya di Indonesia itu semakin tinggi. Terbukti bahwa OJK bilang ada kenaikan yang sangat signifikan dengan total premi yang mereka terima dari tahun 2019 sampai 2021. Bahkan total klaim juga meningkat. Artinya apa? Orang berburu-buru sekarang untuk mencari asuransi. Ya, yang kedua pasti ya gini ya, asuransi itu teman-teman adalah produk yang sangat bagus, aku rasa ya. Orang aja ketika beli mobil itu langsung diasuransikan, ya kan? Pasti diasuransikan. Hangus nggak asuransinya? Hangus. Nah, mobil aja bisa diasuransikan, apalagi diri mereka. Teman-teman, orang-orang sekarang sejak pandemi ini ya, ada artikel beberapa aku baca, mereka semakin takut dengan kematian, teman-teman. Takut kematian, takut meninggalkan keluarganya. Jadi kesadaran mereka untuk beli asuransi semakin tinggi. Ambil momentum itu, teman-teman. Ya, sekarang orang permasalahannya pasti di kesehatan. Kesehatannya mau yang gimana? Gue mau yang premier dong, pasti. Terus mereka ingin melindungi keluarga mereka dengan asuransi. Asuransi sekarang cukup bagus kok, cukup variatif gitu teman-teman. Beda kayak dulu. Cukup sangat bagus, sesuai dengan income masyarakat, disesuaikan dengan income masyarakat gitu. Terus apa yang ketiga, teman-teman? Aku dari segi perbankan sendiri ya, mungkin aku kan kena dulu di bank. Dari dulu aku tuh udah 10 tahun lebih aku jual asuransi, teman-teman. Ya, jadi bank aja bisa menjual asuransi melalui marketing, teman-teman. Kedepannya kebayang nggak? Nanti dan isunya karena konsep yang sedang terjadi saat ini salah ya, bank itu akan kembali yang namanya pola konsep yang dulu, yaitu simpan pinjam. Orang beli asuransi di mana? Di agen asuransi, di perusahaan asuransi. Ya, teman-teman, itu yang dilakukan di luar negeri. Ketika kita mau beli asuransi ya di perusahaan asuransi, bukan di bank. Ya, teman-teman, peluang kita besar banget, teman-teman. Jadi ya udah, teman-teman, peluang itu sangat besar. Terus apa? Tingkat ketakutan masyarakat sekarang makin tinggi. Nah, itulah pasar kita. Gitu. Terus kenapa aku di asuransi yang selanjutnya adalah ini bisnis asuransi adalah bisnis help people, teman-teman. Ini yang menjadi landasan dasar ya, membantu orang lain. Aku yakin dari semua agama ya, ketika kita membantu orang lain itu adalah ibadah. Ya, kerja di sini itu ibadah, teman-teman. Ya, kenapa? Kita membantu mereka. Membantu mereka apa? Untuk menyelamatkan apa yang menjadi pendapatan mereka, keluarga mereka. Ya, damai sejahtera nggak? Kita kerja sambil beribadah, damai sejahtera banget, teman-teman. Kita bantu orang, banyak orang. Terus yang paling ya terakhir pasti dapat reward, teman-teman. Pasti ya, namanya komisi, jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Nah, di sini unlimited income ya. Pendapatan yang tanpa batas. Ya. Terus yang paling terakhir adalah aku merasa di bisnis asuransi yang diciptakan oleh LKG adalah pola mindset bisnis ini bisa aku asuransi, bisa aku wariskan ke keluargaku. Ini yang nggak ada di tempat lain, ya. Banyak orang-orang ketika mewariskan, teman-teman aku mau cerita, ketika kita punya anak, akan lebih baik kita mewariskan, aku tanya, bagus mewariskan harta benda atau bagus mewariskan bisnisnya? Bisnisnya. Yes, bisnisnya, teman-teman. Harta benda itu bisa aja dia tidak, dijual habis ya, tapi namanya bisnis itu akan melekat seumur hidup generasi kita, bahkan sampai 10 generasi, teman-teman, di kehidupan kita. Nah, ini kenapa aku ambil di peluang bisnis asuransi, ya, teman-teman. Banyak hal yang menjadi dasar yang kuat ketika aku bergabung di asuransi, gitu. Nah, selanjutnya, slide-nya. Nah, teman-teman, seperti yang tadi si Michael tadi ya, dia butuh sebuah kendaraan yang tepat, kendaraan yang mampu bekerja untuk dia bisa berlari, itulah agensi.
ya teman-teman. Kita harus melihat agensi yang tepat. Ya, begitu banyak ratusan agensi teman-teman, banyak banget agensi ya. Mungkin kita pun kedepannya bisa bangun agensi, tapi agensi yang baik, agensi yang tepat adalah agensi yang bisa membuat saya, bisa membuat teman-teman menjadi self-employed atau investor. Ya, teman-teman, bisa menjadi entrepreneur. Ya, itulah salah satu visi dan misi LKG, menjadi mega agensi ya teman-teman. Agensinya sudah ada teman-teman. Nah, ketika bisnis di asuransi, teman-teman perlu modal nggak? Ya, 250.000 perlu ya sebagai untuk lisensi teman-teman. Terus teman-teman butuh ruko, nggak perlu, udah ada agensi. Terus sistemnya gimana? Udah ada, itu agensi yang bikin. Terus gimana caranya supaya aku dapat profit? Ikutin aja program-program agensi. Sama kayak franchise ya, ketika kita mau franchise-kan beli suatu barang, mereka tuh sudah punya yang namanya skemanya, mereka sudah punya brandingnya, mereka sudah punya cara-caranya, kita hanya bayar. Tapi ini enggak, kita di sini sudah nggak perlu repot lagi cari tempat, bagaimana ya cara membentuk bisnisnya normal, nggak perlu. Di agensi Langkah Kemenangan Group itu mereka sudah create teman-teman. Ya, dengan cara apa? Dengan cara yang banyak, dari Senin sampai dengan Sabtu kita semua dibentuk, di mentoring, ikuti sistem mereka. Cuma satu yang kita harapkan yang mereka harapkan dari kita, ikutin aja, nggak hanya ikutin tapi lakukan ya, ikuti ya, turuti dan lakukan. Turuti bukan berarti sebagai otoriter teman-teman, karena apa yang mereka lakukan itu sudah direview, sudah ada pengalamannya teman-teman. Jadi nggak usah pikir-pikir yang aneh-aneh lagi teman-teman ya. Sudah ada agensi yang bisa mengembangkan potensi kita gitu. Ya, mungkin selanjutnya. Nah, aku di sini teman-teman, kenapa ketika kita diundang hari Sabtu ini langsung dibuka slide career path. Ini yang nggak akan ada ditemukan tempat yang lain teman-teman. Nah, kalau teman-teman bilang jadi agent jualan ya, boleh, kamu harus jualan, tapi kamu juga harus bagus bangun bisnis. Tapi tadi yang aku bilang, ketika kamu masuk di sini, kamu sudah dibuka pola mindset kamu untuk menjadi bisnis entrepreneur. Ya, teman-teman, career path di Manulife itu sangat-sangat simple. Bagi kita yang baru pertama gabung itu mungkin jadi LP itu life planner ya. Itu life planner itu seperti agent ya, yang kerja buat dirinya sendiri tadi, yang ada di kuadran yang paling kiri. Teman-teman bisa menjual. Menguntungkan nggak jadi agent? Menguntungkan dong. Uang cepat pasti dapat, komisi. Ya, teman-teman, quarterly bonus, jalan-jalan ke luar negeri itu juga dapat. Ya, teman-teman menjadi life planner juga sangat bagus teman-teman. Nah, teman-teman karirnya juga di sini cukup cepat ya, cukup cepat. Teman-teman bisa menjadi dari LP menjadi BM tuh nggak butuh waktu lama ya. Di sini yang mau kita bentuk, teman-teman harus membangun namanya jaringan, membangun tim, membangun bisnis, kerajaan bisnis kita sendiri. LP menjadi BM ya. Kenapa kamu harus jadi BM teman-teman? Banyak hal yang kita dapat. Ya, kita nggak mau sampai tua kita jualan bakso, ya kita mau juga dong bisnis owner kayak Mbak GM yang banyak banget cabangnya gitu kan, yang penghasilannya setahu saya katanya informasinya dia penghasilannya itu sebulan hampir 1 miliar teman-teman, kebayang 12 miliar, dia lagi duduk manis di Eropa, lagi duduk manis di Praha, tapi uang tetap masuk. Ya, tahap ini yang harus teman-teman cermati. Nggak selamanya kita harus jadi sales teman-teman. Kita harus jadi BM. Ya, apa keuntungan jadi BM? Teman-teman ketika menjadi dari marketing, life planner menjadi BM, teman-teman nggak perlu pusing, hanya membutuhkan 300 juta aja premi. Ya, terus teman-teman rekrut tuh, namanya minimal 2 orang. 2 orang yang bagaimana normal? 2 orang yang kira-kira ingin merubah lagi kehidupannya, yang bosan terhadap pekerjaannya, yang punya mimpi teman-teman, ingin menjadi seorang yang bisa menjadi tulang punggung di keluarganya. Cari orang-orang yang seperti itu. Ya, teman-teman sudah menjadi BM. Nah, tahap terakhir teman-teman bisa menjadi business director. Ya, ini yang kami harapkan, yang kita harapkan dan saya juga harapkan teman-teman menjadi business director. Ini posisi terakhir di dalam agensi di Manulife, yaitu dengan mencapai 1 miliar premi teman-teman, dengan 4
manpower atau 4 rekan-rekan teman-teman yang ikut bareng sama teman-teman. Apa keuntungannya teman-teman? Mungkin bisa di slide selanjutnya ya. Ya, aku mau jelaskan sedikit teman-teman, ketika kamu menjadi agent pertama sekali, apa yang kamu dapat? Itu komisi antara 10-30% komisi yang dari premi yang kamu dapatkan. Kebayang nggak teman-teman, 10 juta aja kita bisa dapat 3 juta komisi. 3 juta terus ada quarterly bonus 30%, terus ada jalan-jalan ke luar negeri gratis. Belum lagi ada program-program yang ditawarkan di Langkah Kemenangan Group. Ya, saat ini ada lagi bulan emas dan bulannya iPhone 13 ya teman-teman. Itu yang menjadi ketika menjadi LP. Nah, ketika menjadi BM, teman-teman apa yang saya dapatkan? Ketika teman-teman menjadi BM, teman-teman selain mendapatkan komisi yang 30%, teman-teman sebagai leader, teman-teman mendapatkan istilahnya tambahan komisi atau OR, overriding, 50% dari total komisi teman-teman pribadi atau teman-teman tim. Kebayang nggak teman-teman, ketika teman-teman membawa 2 orang, 1 orang itu menjual misal 10 juta dan 10 juta misalnya premi per tahun. Ya, 10 juta tambah 10 juta berarti 20 juta. 20 juta dikali komisi, let's say ya teman-teman, itu 20 juta kali 20% atau 30% itu 6 juta. Passive income teman-teman berapa? 50% dari 6 juta, udah dapat 3 juta. Ya, kebayangkan teman-teman, itu menjadi self-employee gitu. Nah, apalagi keuntungan BM selain OR teman-teman? Udah pasti teman-teman juga tetap mendapatkan jalan-jalan ke luar negeri, dan penjualan teman-teman juga tetap dapatkan 50%. Nah, yang diharapkan teman-teman juga nanti akan menjadi BD. Apa yang menjadi keuntungan saya menjadi BD? Banyak banget teman-teman ya. Selain teman-teman juga bisa menjual pribadi, ya misalnya saya menjualkan premi misal 100 juta, komisi saya let's say 30%, 30 juta. Ketika saya menjadi BD, itu saya mendapatkan tambahan 100% dari komisi yang ada. Bayangkan 30 juta tambah 30 juta, 60 juta. Terus apalagi keuntungannya ketika menjadi BD, teman-teman? Ketika tim teman-teman bekerja, ya maupun BM, maupun LP, total komisi yang mereka dapatkan, teman-teman mendapatkan 50% sampai dengan 100% OR-nya. Ya, nah mengenai BD di Manulife, teman-teman sangat bagus dibandingkan tempat saya bekerja dulu ya. Kita bisa mendapatkan 10 generasi bisnis OR dari 10 generasi, teman-teman bayangkan. Artinya gini, ketika saya BD, saya menciptakan BD-BD yang baru, berarti kan dia sudah menjadi BD sama level sama saya kan. Jadi itu tetap saya mendapatkan komisi. Sampai kapan Norma? Sampai 10 generasi mereka, artinya generasi gini, BD melahirkan BD, BD melahirkan BD. Teman-teman kebayang nggak? Besar banget yang kita dapatkan, gitu ya. Ini bisnis asuransi itu sebenarnya bisnis people, teman-teman. Ya, teman-teman bisa menghandle bisnis people yang bagus, saya rasa cepat untuk menjadi seorang bisnis director yang baik juga, gitu, teman-teman. Ya, jadi BD generasi itu kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan komisi kita sampai 10 generasi dari BD yang telah kita cetak kita. Oke, mungkin selanjutnya. Ya, teman-teman, ini mungkin gambaran singkat ya, teman-teman. Yang tadi saya sampaikan bahwa di Manulife sendiri teman-teman, nggak hanya di Manulife, di tempat yang lain, ketika bisa nggak sih orang turun jabatan? Bisa, pasti bisa. Seorang BD bisa menjadi BM dan BM bisa menjadi marketing lagi. Kenapa bisa begitu? Ya, itulah hidup teman-teman. Maksud saya, dia sudah 5 tahun, dia bisa menjadi BM lagi. Nah, di Manulife teman-teman nggak seperti itu. Teman-teman bisa menjadi BD abadi, teman-teman. BD abadi artinya apa? Tidak akan adanya turun jabatan. Ya, tapi ada ketentuannya. Yang pertama mulai dari kita penjualan personal, BM, nah kita harus merekrut minimal 5 BD. Kita mencetak 5 BD. Nah, 5 BD itu dalam BD kita di antara 5 orang itu ada 1 BD yang sudah mencapai 5 generasi. Nah, di sini teman-teman akan menjadi BD free MOC, artinya BD yang tidak akan turun jabatan, teman-teman. Keren kan? Jadi BD selamanya.
Nah, ini keren banget teman-teman, karena banyak sekali orang yang sudah 10 tahun, 20 tahun jadi BD, tapi tiba-tiba jadi DM, banyak nggak? Banyak teman-teman. Tapi di Manulife nggak seperti itu. Ini kerennya, kenapa sistemnya di Manulife sangat bagus, teman-teman. Gitu, mungkin next selanjutnya. Nah, ini mungkin nanti bisa dijelaskan ya teman-teman ke direct langsung teman-teman yang bisa menjelaskan mengenai ini BD generation, berapa OR yang didapatkan teman-teman. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya kenapa saya harus berada di bisnis ini. Nah, bisnis plan kita, nah ini yang saya katakan teman-teman, si Pak founder kita nih ya, yang ketika saya masuk ke sini, saya tuh nggak ngerti ini apa ini, saya kan baru masuk, baru lahir istilahnya, bayi itu masih merah, tapi saya udah dibikin normal 5 tahun itu apa artinya gitu loh. Nah, ini teman-teman, ini yang tidak semua perusahaan asuransi berikan kepada timnya, ya, bisnis plan 5 tahun. Ya teman-teman, aku menjadi agen asuransi salah? Enggak, tidak salah teman-teman, boleh. Tapi kita ingin teman-teman tidak hanya menjadi agen, ya teman-teman, kita ingin teman-teman menjadi businessman, businesswoman, ya ikutin cara pola mereka, ya ini seperti ini teman-teman. Bisnis plan-nya di tahun pertama teman-teman, yang kita harapkan teman-teman untuk menjadi BM. Kalau teman-teman mengikuti pola ini, saya yakin nanti passive income teman-teman itu bisa 3,6 miliar setahun. Ya, yang pertama, tahun pertama teman-teman jualan aja buat diri teman-teman, ya sambil jalan sambil merekrut gitu. Nah, 300 juta teman-teman sudah menjadi leader, ya 300 juta dengan premi 300 juta teman-teman sudah menjadi leader. 300 juta berapa norma pendapatan aku? Itu 117 juta teman-teman. Can you imagine teman-teman 300 juta? Saya dulu jualan di perusahaan asuransi saya 300 juta, gaji saya juga tiap bulan juga segitu-gitu aja teman-teman, nggak ada yang berubah, ya. Nah, ini bukan angka yang besar teman-teman sebenarnya, ini angka yang kecil gitu. Nah yang kedua, tahun kedua ketika teman-teman menjadi business manager dengan ikutin pola yang tadi, merekrut minimal 2, terus merekrut ya, terus merekrut, teman-teman ketika menjadi business manager dengan manpower 10 orang, ya, dengan artinya manpower teman-teman mempunyai 10 orang tim, 10 orang agent gitu ya, itu omset teman-teman diperhitungkan 1,2 miliar teman-teman. Ya, berapa income kita? 225 juta, berarti lebih kurang 20 juta sebulan, ya kan? Itu tahun kedua loh, ya. Saya mungkin 20-an juta mungkin ketika saya usia 56, 20 tahun ke depan, ya. Ini mix income artinya pencapaian pribadi dan tim. Nah di tahun ketiga diharapkan teman-teman sudah punya namanya passive income. Ya, 50 orang, teman-teman sudah menjadi business director, teman-teman punya 50 orang, itu omset lebih kurang 4,5 miliar. Kok bisa angka segini teman-teman? Ini sudah direview, sudah dievaluasi dari orang-orang yang sudah sukses di bisnis asuransi. Ya, teman-teman cari manpower 50 orang. Jadi di tahun ketiga aku udah punya 50 orang teman-teman. Gitu. Berapa income yang kita dapat? 675 juta. Teman-teman, berarti sebulan lebih kurang 50 juta di tahun ketiga. Di tahun keempat, teman-teman, bahkan di tahun kelima, ya di sini teman-teman sudah mempunyai manpower 1.250 orang. Teman-teman, saya bingung, Norma kebanyakan ini, loh ini kamu nggak kerja sendirian dong, kan kamu punya BM, ya, kamu punya tim, mereka yang rekrut, ya kan, itu masuk dalam kamu juga. Jadi bukan serta-merta kamu 1.000-2.500 orang kamu cari di dunia di luar sana, bukan seperti itu teman-teman. 1.250 itu adalah pencapaian kita dan teman-teman kita yang kita rekrut. Bayangkan kayak saya merekrut satu orang itu merekrut 10 orang, yang 10 orang itu akan merekrut 10 lagi, pasti banyak. Ya teman-teman, yang namanya bisnis itu harus dikerjakan bareng-bareng, nggak mungkin sendiri, itu nggak mungkin. Makanya kenapa banyak bisnis yang berhasil itu ketika dia berkolaborasi, ya teman-teman, satukan visi kita. Dengan omset 1.250 orang, berapa omset kita? Itu lebih kurang 60 miliar. Income-nya berapa? 3,6 miliar, teman-teman. Nah, ini yang sudah pernah didapatkan hampir banyak orang insurans, teman-teman. Ya, makanya saya bilang kenapa aku masuk di sini, teman-teman, karena konsep mereka ini yang harus kita cerna, bukan konsep sebagai jualan pribadi, bukan menyalahkan jualan pribadi, boleh dong jualan pribadi, tapi dengan konsep gini kita sudah punya bisnis yang omset 60 miliar ini yang akan saya serahkan kepada ahli waris saya ke depannya. Gitu sih teman-teman. Nah ini bisnis plan 5 tahun. Nah di Langkah Kemenangan Group itu semua sudah punya sistem, ya teman-teman, tempatnya yang bagus dan orang-orang hebat ada di sini teman-teman. Gitu. Mungkin next slide selanjutnya.
Udah, mungkin ini sampai di sini ya. Mungkin aku mau sharing. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Thank you Kak Norma. Ya, Sungguh luar biasa pemaparannya. Ya. Jadi Kak Norma ini kebanyakan sharingnya adalah the true story ya. The power of true story itu luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang hari ini diundang, kalau mau mengalami kisah-kisah yang luar biasa, true story itu memang harus jalanin dulu Bapak Ibu. Dan bisnis mana yang nggak ada modal, yang nggak ada ya. Semuanya butuh modal, tapi bisnis mana yang bisa dengan modal 225.000 menjadi miliaran, gitu ya, Pak Norma ya. Benar. Nah, ini kita kasih kesempatan nih ke Bapak Ibu yang ingin bertanya, kira-kira gimana sih jalanin bisnis ini? Apakah ada yang ingin bertanya? Tanya dong. Mungkin aku ngomong sendiri dari tadi. Mungkin Kak Norma bisa dibantu nih, aku duluan deh yang biar ada pemikiran lagi buat teman-teman yang lain. Kira-kira apa nih yang membuat yakin nih dari seorang employee? Tadi kita sama-sama dengar ya bahwa Kak Norma ini punya background adalah employee. Apa yang membuat Kak Norma bisa yakin nih meninggalkan semuanya gitu ya? Yakin bahwa berbisnis itu akan berhasil gitu ya? Apa tuh Kak? Boleh sharing nggak Kak? Bagaimana meyakinkan diri dari seorang employee menjadi seorang pebisnis gitu ya? Kalau tadi ada empat kuadran ya, dia kan beralih fungsi ya. Nah itu gimana Kak? Bisa sharing nggak Kak? Iya, gini ya Kak Asiana ya, Cek. Jadi teman-teman yang mau aku sharing di sini, semua orang-orang yang di sini, aku yakin ketika kalian gabung di sini, kalian tuh pasti punya mimpi ya, punya dream. Dan punya dream apa? Dan aku yakin semua orang tuh punya potensi yang besar gitu. Kenapa aku gabung di bisnis ini? Karena aku yakin pada diriku sendiri. Kalau aku berada di situ terus, Kak Asiana, itu tadi aku bilang 1000% pun aku kerja, aku akan tetap gaji yang sama. Ya Jadi kan? dreamnya yang menguatkan ya. Terus dream teman-teman, aku bilang, aku pernah sharing di Happy Monday, teman-teman, aku tuh bosan banget hidup susah. Ya, capek hidup susah teman-teman. Dream aku apa? Aku nggak mau menjadi, aku tuh generasi sandwich, seperti yang Pak Handoko bilang, aku tuh berada di generasi sandwich ya. Aku harus menghidupi keluargaku, harus menghidupi orang tuaku, dan aku ingin anakku sekolah di luar negeri ya, pasti punya mimpi, pengen sekolah di Harvard, Oxford, seperti itu mimpi aku. Jadi kalau aku terus bekerja di sini, aku nggak akan bisa. Terus yang pasti waktu teman-teman, waktu itu nggak akan bisa kamu beli, nggak akan bisa. Semakin hebat orang di perusahaan, seorang direktur pun di perusahaan, itu waktunya 24 jam akan diberikan kepada perusahaan itu. Ya. Semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak waktu teman-teman. Tapi di sini enggak. Semakin besar bisnis kita, semakin kita memiliki waktu yang bisa kita kembangkan ke potensi yang lain. Nah, itu kenapa aku bergabung di bisnis asuransi dan tepatnya di Langkah Kemenangan Group. Nah, buat bapak-bapak atau ibu-ibu di sini yang hadir, yang merasa waktunya tuh kayaknya dipakai semua buat kerja gitu ya. Semakin tinggi jabatan, semakin habis waktunya. Udah waktunya yang tepat nih untuk bergabung. Dan buat bapak ibu yang sekalian punya mimpi yang besar, tetapi income-nya sekarang tidak mencukupi, tepat juga bergabung dengan bisnis ini, gitu ya Kak ya? Yes. Nah, tentunya kita mengalami dong beberapa kali kegagalan, atau misalnya langsung nutup nggak sih gajinya? Kalau boleh tahu nih, Norma kira-kira bagaimana di penghasilannya di bisnis insurans, apakah langsung nutup? Tapi tadi dari cerita videonya kita udah dengar ya, bahwa utang 25 tahun ditutup dengan 1 tahun. Wow, ini harus ditanya nih, gimana tipsnya nih? Karena berarti kan kita tetap harus pakai produser dulu ya Kak? Ya. Apa langsung dari tim building atau gimana? Boleh Kak sharing Kak sedikit? Ya, jadi teman-teman, ini kan yang tadi kan yang saya ceritakan yang indah-indah ya. Indah-indah itu dalam arti komisi, jalan-jalan ke luar negeri. Jadi teman-teman, jadi ini sebenarnya bisnis asuransi adalah bisnis penolakan. Welcome to penolakan, ya teman-teman. Bisnis ini juga yang bisa mendewasakan aku, ya. Ketika aku sering ditolak, aku tuh nggak, artinya teman-teman, ketika aku melakukan bisnis ini bukan nggak segampang ya, itu tergantung pola pikir kita. Tapi akan ada aja yang namanya permasalahan-permasalahan. Ditolak itu pasti, ya. Tapi apakah itu kita jadi baper? Jangan dong, nggak perlu. Kenapa kita baper? Emang barang kita nggak jadi dibeli, kita rugi. Kita kan nggak stok barang, ya nggak? Ya udah tawar aja lagi, kecuali gini, kita udah buat kue nih, terus teman-teman tawarin, terus nggak laku, kuenya basi, nggak usah, ya kan bener nggak? Tapi kalau bisnis ini apa? Ketika kamu ditolak, percayalah itu kamu lagi belajar yang namanya apa? 1, kesabaran, keikhlasan,
belajar lagi, evaluasi, kenapa aku ditolak, gitu. Ya, kalau ditolak itu namanya belajar, teman-teman. Dan aku juga mengalami hal itu, karena namanya aku udah hal yang biasa namanya penolakan. Sesuai dengan filosofi tadi ya, bekerja untuk Ya, belajar. ya teman-teman. Dan satu Cocok pola mindset berarti kita, memang. ya mindset kita jangan pernah berpikir bahwa ketika ditolak kalian langsung down. Jangan seperti itu, teman-teman. Berpikir lagi bisnis ya, kan kamu nggak ngeluarin modal. Percaya, lakukan yang terbaik. Udah, kalau nggak ditolak juga kamu nggak rugi juga gitu. Terus belajar juga bahwa penolakan itu adalah langkah untuk kita lebih dewasa lagi, lebih wise lagi. Berarti kita evaluasi lagi. Jadi ya, saya juga sering ditolak, teman-teman. Saya aja yang nggak usah kan saya, mungkin founder kita aja Pak Ivan dan Bu Esra juga sampai saat ini pasti pernah ditolak juga kan. Nah, bagaimana kita menyikapi aja. Jadi jangan khawatir sih kalau untuk itu ya. Karena aku punya dream, mimpi. Jadi jangan karena satu orang yang menolak aku, dia juga yang menghancurkan mimpiku. Oh no, nggak seperti itu. Jadi aku tetap aja maju dengan mimpiku gitu. Itu sih. Norma boleh sharing nggak sih kira-kira berapa nih income-nya nih yang didapat kalau dibandingkan dengan Kak Esra mau nanya. Halo? Nah, mau nambah silakan, ini Kak apa Esra. yang disampaikan oleh Norma ya. Jadi emang teman-teman ya, kita tuh pasti punya mimpi gitu. Punya mimpi dan bisnis ini tuh membuka peluang untuk mimpi-mimpi kita itu bisa satu-satu terjadi. Karena kalau kita bertahan nih, misalnya seperti kami, kan dulu kami itu employee. Jadi kalau kami bertahan di situ, kita udah lihat kayak Norma bilang 1000% juga kita naikkan effort dan tenaga kita untuk kerja. Mimpi-mimpi itu nggak bakalan tercapai. Salah satu mimpi yang juga mungkin ada di hati teman-teman dan ada di hati kami itu adalah bisa kerja dari mana aja, di mana aja, kapan aja gitu. Males banget kan kalau jadi employee dulu jam 6 sore disuruh meeting, mau pulang suruh meeting. Nah jadi kalau buat aku sih penolakan-penolakan yang tadi dibahas sama Norma itu adalah bagian dari kesuksesan seperti Norma bilang. Jadi emang spiritnya Norma, spirit memenang, spirit juara itu mesti kita adopsi untuk bisa mencapai mimpi-mimpi teman-teman. Tapi kalau nggak ada bisnis yang pas, ya susah. Nah ini bisnis yang pas yang Norma bawain gitu sih, aku nambahin. Thank you Kak. Jadi ada Thank you, Kak kendaraannya Esta. ya. Jadi ada kendaraannya ya. Ya, benar. Thank you Kak Esra. Kita harus nyampe ke tujuan itu butuh kendaraan. Yes. Karena kendaraannya itulah yang buat kita nyampe. Nah, pada siang hari ini Bapak Ibu, kendaraannya sudah ada nih, tinggal kita mau naik nggak nih, mau isi bensin nggak 225.000, sehingga kita bisa jalan, atau bisa mau isi bensin nggak dengan sistem, gitu ya. Nah, Kak Norma boleh sharing nggak kira-kira nih sekarang selama 6 bulan nih, ada titipan pertanyaan nih, berapa sih income-nya? Oh, jadi teman-teman waktu aku pertama kali gabung di asuransi, ya itu sebenarnya aku udah punya mimpi juga ya, punya tekad untuk lunas hutangku ya. Capek teman-teman, gimana ya, aku rasa hidup dengan gaya style dengan menggunakan kartu kredit itu capek banget teman-teman, capek. Aku pindah ke perusahaan asuransi yang lama, aku dalam setahun bisa melunaskan hutangku ya, tapi damai sejahtera dalam arti gini, aku nggak menemukan tempat yang tepat untuk dibikin pola pikirku menjadi bisnis. Akhirnya aku masuk ke LKG teman-teman. Nah di LKG sejak aku bergabung di bulan Juli tahun 2021, berarti lebih kurang udah 8 bulan, 7 bulan. Di 6 bulan pertama, income aku itu sudah 300 juta sih. 300 juta. Jadi sebulan lebih kurang 50 juta, teman-teman. Nah, bagaimana aku bisa mencapai hal itu, teman-teman? Itu juga aku nggak bekerja sendiri, gitu. Dan itu sudah ditanamkan sama Pak Ivan, jadi aku merekrut temanku, tim aku, di sini ada tim aku Putri, ada Preti juga teman-teman di sini, aku rekrut teman-temanku, jadi pencapaian pribadiku ada dan termasuk pencapaian dari timku yang 300 juta itu selama 6 bulan. Nah, kebayangkan kalau kita konsisten, ya keren ya. Nah, itu belum luar biasa. Kalau di bank itu lebih dari berapa tahun ya? Sedangkan di sini cuma 6 bulan guys. Ya. Jadi 6 bulan 300 juta. Is possible in here, ya. Gitu ya. Kebayangkan Asiana kita juga pensiun dari perusahaan itu belum tentu segitu. Dan kenaikannya 5-10%. Kebetulan kami sama-sama banker Bapak Ibu, jadi ya beginilah agak nyambung ngomongnya. Tuh ya, ini ada yang chat nih, hebat katanya. Keren Norma, keren. Ya, semua kalau kita ini perlu komunitas orang-orang keren kan Norma. Makanya kalau ada di sini
kita perlu bergabung. Kenapa? Karena kita butuh orang-orang keren, orang-orang seperti Kak Norma, orang-orang ya boleh dibilang seperti saya lah ya. Iya, pasti Astiana juga keren buat semua teman-teman gitu ya. Dan aku mau sampaikan teman-teman, salut buat kalian yang sudah gabung di sini, berani buka Zoom ini. Kenapa? Kalian sudah mulai membuka mimpi kalian lagi, dan di situ langkah awal yang tepat, teman-teman. Gitu. Ya. Ya, keren sekali Kak Norma. Mungkin kita teman-teman sambil berpikir kira-kira gue nanya apa biar gue tambah yakin nih. Kita break untuk putar dulu ya Ko Jeffrey, apakah bisa? Bapak Ibu tadi yang datang sudah on time, tapi sepertinya cuma ada 3 orang nih. Pemenangnya 1 aja kali ya. Karena kalau ada 3 orang menangnya 2, sepertinya nggak seru ya. Kita mau bagi-bagi GoPay nih Bapak Ibu, tapi yang bisa dibagi GoPay adalah orang yang datang on time. Karena On time cuma 2 orang, Astiana. Cuma 2 orang? Iya. Oh ya, makanya cuma 1 yang kita putar ya, putar di GoPay-nya. Gitu ya Kak? Ya. Oke, kita putar Ko Jeffrey, apakah bisa? Apakah ready? Tapi sebelumnya kita cek dulu orangnya, jangan-jangan 2 orang juga belum nggak stay nih. Orangnya boleh sebutkan Nila, bantu siapa orangnya ya? Desi dari Lampung dan Yola Batu Nanggar ya. Desi, oh Desi masih ada, oke. Dan Yola, let me check Yola. Yola juga masih ada, berarti bisa diputar nih. Ko Jeffrey, apakah ready? Atau kalau Ko Jeffrey agak ribet, kita langsung aja. Bisa Ko Jeffrey? Pak Eri. Oh Pak Eri. Ada nggak Pak Eri? Nggak ada Pak Eri. Ya udah untuk Bu Desi sama tadi Yola sama-sama ibu-ibu ya ini ya. Bu Desi apakah hadir? Iya, boleh kasih monitor? aja. Hadir Kak. Boleh buka videonya? Saya tidak bisa lihat wajahnya nih Bu Desi. Hai Kak Yola. Kak Yola udah buka nih. Apakah Ibu Desi bisa buka videonya? Loh, kok tutup lagi Kak Yola? Boleh buka videonya ya? Oke, sekarang saya boleh kasih kesempatan ya. Saya kasih pertanyaan aja buat Kak Yola sama Kak Desi. Nanti yang memilih pemenangnya adalah Kak Norma. Oke? Pertanyaannya kira-kira nih, boleh sharing nggak Kak Desi sama Kak Yola setelah 1 jam berjoin sama kita, kira-kira dapat apa? Gitu. Yang didapat apa yang di message yang paling kena lah. Kan banyak ya, kayak saya sih tadi kena banget, dibilang utang 24 tahun lunas dalam 1 tahun. Wow, itu wow banget ya. Saya sih puji Tuhan udah lunas utang juga setelah join bisnis ini. Karena mindset dirubah, utang saya juga lunas, betul. Tapi lebih keren, kalau dia lunas dalam utang 24 tahun, saya sih utangnya nggak lama-lama, tapi lunas juga sebelum saya join, setelah saya join gitu ya. Hebat tuh. Nah, kira-kira Kak Yola sama Kak Desi apa nih yang didapat? Boleh share nggak? Boleh di-unmute dulu? Boleh. Oleh Kak Yola dulu, Kak Yola. Kak Yola karena udah ready video. Kak Desi nanti boleh ya, ready video ya. Silakan Kak Yola. Oke, sebelumnya selamat pagi semua. Oh, udah siang ya? Selamat siang semua. Pagi terus. Ya, masih pagi ya. Oke, selamat pagi semua. Perkenalkan saya Yola. Untuk lebih tepatnya hal yang paling menusuk ke hati gitu dari obrolan Kak Norma tadinya yang adalah pertama dalam permasalahan hutang, di mana Kak Norma yang semakin tekun dalam menjalani bisnisnya di asuransi dan juga ya luar biasa utangnya harusnya sekitaran 24 tahun bisa diselesaikan dalam 1 tahun. Itu puji Tuhan banget karena dihasilkan dari keturunan Kak Norma. Dan kedua yang saya dapat adalah ya emang ketika salah satu orang menjatuhkan kita gitu, itu nggak bisa menjadikan satu patokan untuk kita jatuh, tapi tetap bangkit gitu. Jadi seolah-olah jadikan jatuhan orang itu sebagai batu lompatan untuk kita semakin sukses ke depannya dan proof ke orang-orang bahwa diri kita itu bisa gitu. Dan ketika Kak Norma bisa membiayai keluarganya, orang tuanya atau yang lain, why not? Kenapa saya tidak bisa gitu? Hal itulah yang paling menusuk ke dalam hati saya. Yes, semangat. Thank you for sharing. Kita dengar dari Desi ya. Desi boleh sharing? Kita tinggal 3 menit lagi nih sebelum kita tutup acaranya 11.30. Ko Jeffrey boleh siap-siap musik ya penutup. Kak Desi apakah monitor? Kakak Desi. Desi buka suaranya. Desi suaranya masih udah nggak di mute sih, cuma belum ada suaranya. Halo Kak Desi, monitor. Kita hitung sampai 3 ya, apa 5?
karena waktu adalah tadi kan Norma bilang berpacu dalam waktu. Iya. 1, 2, 3. Oke, berarti kita kasih pemenangnya sama Ayola ya, Kak Norma ya, karena cuma satu Yes. yang Ya, pemenang tunggal nih, dan tapi memang tadi jawabannya oke banget ya. Keren ya Yola. Selamat bergabung ya. ya, dan kamu harus sukses dan lebih sukses lagi dari Norma. Itu prinsip Yes. ya. Karena kita harus lebih lagi dari apa yang kita pelajari. Pak Ivan mungkin ada speech penutup atau kita mau close saja? Iya, jadi saya mau menanggapi tadi bagaimana Norma itu dia mengatakan bahwa dia join kan Juli 2021. Dan dia mengatakan dia punya loan itu sekitar 250 sampai hampir 300 ya, Norma. Ya. Iya, Pak. Nah, kemudian income dia itu waktu jadi kepala cabang itu 12 juta. Dan Norma itu dari yang saya dengar dari Bu Esra juga adalah one of the best juga jadi kepala cabang di institusi bank itu ya. Juara ya. Jadi memang dari sananya sudah champion gitu ya. Jadi dia pindah ke Manulife, di LKG. Jadi yang dirubah adalah sistem kerjanya. Kalau tadi di employ, sekarang self-employ, yaitu membayar diri sendiri sebagai entrepreneur. Nah, tadi dikatakan bahwa dia dapat income itu 300 juta, jadi rata-rata 50 juta per bulan. Jadi dia bisa bayar hutangnya gitu. Nah, saya cuma mau bikin sedikit comparison aja. Kira-kira Norma kalau untuk di institusi bank itu, untuk income 50 juta sebulan itu jabatannya apa? Kamu tuh kan pinjam 12 juta. Kalau 50 juta gaji itu jabatannya harus apa? Kadif kah, EVP kah, atau apa gitu kira-kira? Itu bisa Sudah SVP, RH kali ya, regional head ya. bisa Sudah SVP, ya. VP EVP juga ya? bisa. Ya. EVP atau regional head ya kayak gitu ya. EVP Nah, belum, dari Pak. posisi VP, kamu VP. terakhir, dari VP, posisi Pak. kamu terakhir itu untuk menjadi EVP itu kalau normalnya karir bagus lah. Itu butuh berapa tahun normal di institusi bank itu? Kalau Nah, kamu lanjutin. Pak, bukan butuh berapa tahun, Pak, menjadi Ya. VP ya. Menjadi Ah. VP. Satu dia ikutan ketawa. Ketawa juga. Kita Seumur hidup. bertahun-tahun, Pak. Jadi region itu hanya dibutuhkan paling 4. Oh, cuma 4 dari- terbatas. Cuma itu EVP, Pak. Tapi kalau VP itu distribution head ya, distribution head di DH itu hanya 1. Dia mengkepalai yang namanya seluruh Indonesia. 1 atau 2 orang. Nah, kan bisa kebayangkan teman-teman, belum lagi nepotismenya. Di dunia perkantoran Kerja, Pak, dunia nggak akan kerja lah mungkin kita yang bilang. namanya kena kerja angka doang. Pasti ada like and dislike. Nah, itu pasti yang namanya itu kan jabatan politik ya Pak istilahnya ya. Ya, Itu hanya ya, 2 ya. orang. Jadi nggak usah Ngerti. menunggu waktu. Saya mungkin kayaknya agak sulit kali Pak. Oh gitu Acara ya. pasti bisa kasih aja ya. Jadi katakan kamu punya kompetensi, prestasi aja, belum tentu kamu bisa nyampai di posisi itu. Yes, benar. Oke. Nah, itulah yang saya mau sampaikan di sini, teman-teman. Norma membuat keputusan, dia pindah kuadran dari employ menjadi self-employed. Di sini tidak ada like dislike. Kamu penuhi kriterianya, kamu pasti naik. Kamu penuhi preminya, omsetnya, kamu pasti dapat komisi. Yes. Nah, itu yang saya mau bilang. Berlaku buat Norma, berlaku juga buat teman-teman. Jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah bikin keputusan, habis itu konsekuen seperti Norma. Ya, bekerja, lakukan. Anda membayar diri Anda sendiri. Bisa katakan, kalau Anda diberi kesempatan untuk membayar diri sendiri, berapa Anda mau dibayar? Kalau saya jadi Anda adalah sebesar-besarnya. Betul ya? Oke, thank you Norma. Keren banget Kak Norma. Oke Bapak Ibu, so Iya. jangan tunda Thank lagi. you Pak Pastikan- Ivan, thank you Asiana, thank you. Ya, Bu kita Eka. doakan thank you sudah mau sharing, mau berbagi Thank you, ilmunya, mau Loli, ya. berbagi tipsnya. Thank you Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih sudah berikan waktunya, invest waktunya, dan pastikan Bapak Ibu menghubungi pengundang Bapak Ibu supaya bisa bergabung dengan kami. Thank you semuanya. Bye-bye. Have a nice weekend. Bye-bye. Sukses bersama. Loli. Bye-bye. Good job, Norma. Bye-bye. Inspirasi. Thank you, Mega. Sama-sama. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you, Krisma. Maju terus. Thank you, Beka. Thank you, Kevin, Feby, sudah thank you. hadir. Thank you, Desi, sudah Susan, hadir. maju terus, Susan. Ana Michael, Susan. Thank you, Beka.
you Bu Asima. Thank you Susan. Bagaimana COT kita dan couple dia kita yang ganteng. Lagi kemana nih Boy? Mau ke Bali dia, mau ke Bali. Hah? Ke Bali? Ke Bali lagi. Temu ya. Mega, apa kabar Mega? Okta ada tadi ya. Sandi, Ada tadi. Sandi Surabaya nanti malam. Bu Asima, Nova Tambunan. Oke, kita weekend ya. Weekend Oke. ya. Selamat pacaran ya sama couplesnya, pacarannya. Oke. Pasangan.